Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fanny Anggreni di Learning with Fanny YouTube channel. Di video kali ini kita akan mengerjakan exercise 16 dan juga exercise 17 dari modul Management Accounting SAP. Oke, sebelum mulai kita login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing ya. Kliennya silahkan diganti menjadi 902, lalu kalian masukkan user dan password kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Kita akan mulai dari exercise 16, Period and Closing for Product Cost Accounting. Jadi, di exercise 16 ini, kita akan melakukan prosedur closing untuk product cost accounting. Mulai dari mengalokasikan proses quantity, lalu menghitung overhead rate, lalu menghitung actual cost, menghitung WIP, sampai nanti pada akhirnya kita akan melakukan settlement. Ada 3 task yang akan kita kerjakan di exercise 16 ini. Kita akan mulai dari task yang pertama, carry out period and closing task. Jadi di task pertama ini kita akan menjalankan task-task untuk period and closing, dimulai dari allocate process quantities. Kita akan membuat perhitungan terkait dengan alokasi sumber daya yang digunakan untuk produksi. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu product cost controlling, lalu cost object controlling, lalu product cost by order, lalu period and closing, lalu single function, lalu template allocation, dan kita akan pilih yang individual processing atau kodenya adalah CPTA. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman actual template allocation order. Nah, di bagian ordernya, kita bisa masukkan nomor production order yang dihasilkan dari exercise 12 yang lalu. Saya akan buka catatan saya untuk mencari tahu berapa nomor production order saya. Oke, ini adalah production order number saya yang kepalanya 6.000. Kita bisa copy ke dalam nomor ordernya. Untuk kalian yang lupa nomor ordernya berapa, nanti setelah tahapan ini saya akan memberitahu bagaimana cara untuk melihat nomor order kalian. Saya akan selesaikan untuk tahapan ini dulu, baru nanti saya akan jelaskan cara untuk mencari atau melihat nomor order kalian. Oke, kalian masukkan nomor ordernya, lalu versionnya adalah 0. Lalu untuk periodnya kita bisa masukkan periode transaksi kita. Karena kita melakukan transaksinya kemarin itu di bulan Mei atau di bulan 5, maka kita akan masukkan untuk periodnya adalah period 5. Ya, jadi kita masukkan periodnya adalah period 5 karena semua transaksi kita berkaitan dengan produksi kita lakukan di bulan Mei. Lalu fiscal year-nya adalah 2021. Nah, di bagian processing option-nya, kalian pastikan test run-nya jangan dicentang. Jadi yang dicentang hanya detail list. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, di sini sudah ada result-nya. Di sini tulisannya adalah processing completed with no errors. Berarti udah berhasil ya. Nah, untuk order kita masing-masing, untuk total fix dan variable value-nya adalah 12 euro. Jadi template allocation untuk order kita adalah 12 euro. Oke, kalau udah, kita slash n aja. Berarti allocate of process quantities-nya sudah berhasil. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, saya mau memberitahu dulu bagaimana cara untuk mengecek nomor order apabila kalian lupa mencatatnya. Jadi, bagian ini hanya perlu dilakukan oleh kalian yang lupa nomor production ordernya masing-masing, oke? Caranya adalah di bagian comment field, kalian bisa ketikkan SE16N, lalu kalian enter. Nah, nanti masuk ke dalam halaman General Table Display. Di bagian tabelnya, kalian masukkan AUFK, lalu kalian execute. Nah, nanti kalau udah masuk ke halaman ini, kalian back 1 kali. Lalu di bagian enter by-nya, kalian masukkan nomor ID kalian masing-masing. Misalkan saya berarti 31 AC 40 F strip 00. Kalian masukkan user ID kalian masing-masing. Lalu kalau udah, kalian execute. Oke, maka di sini akan muncul nomor ordernya. Nah, ini nomor order saya yang tadi, yang kepalanya adalah 6.000. Jadi gitu ya, cara mengetahui atau mencari nomor order kalian apabila kalian lupa catat. Nah, ini kalau udah, di slash n aja. Terus kalian bisa kerjain task yang tadi. Oke, nah selanjutnya setelah kalian melakukan allocate process quantity,
kita akan melakukan perhitungan untuk overhead rate-nya. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan overhead rate? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu product cost controlling, lalu cost object controlling, lalu product cost by order, lalu period and closing, lalu single function, lalu overhead, lalu kita pilih yang individual processing atau kodenya adalah KGI2. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman Actual Overhead Calculation Order. Di bagian ordernya, kalian bisa masukkan nomor order kalian masing-masing yang kepalanya 6.000 itu. Lalu untuk periodnya kalian masukkan period 5, fiscal year-nya adalah 2021. Nah, test run-nya silahkan di-uncentang. Lalu dialog display-nya kalian centang. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita masuk ke dalam halaman display ORD. Nah, ini bisa kalian back aja satu kali. Maka nanti akan masuk ke dalam halaman Actual Overhead Calculation Order Basic List. Nah, di sini kita lihat di bagian statistiknya, overhead calculated-nya sudah ada 1, yang artinya adalah kita sudah melakukan perhitungan mengenai overhead-nya. Kalau kalian mau lihat berapa sih memang angka overhead-nya, nah kita bisa buka laporannya. Cara buka laporannya adalah kita bisa /n, lalu kita bisa langsung ketik aja di bagian comment field-nya, T-code untuk membuka laporan. T-code-nya adalah kkbc_ord. kkbc_ord, kalau udah kita enter. Nah, kita langsung masuk ke dalam halaman Analyze Order Target Actual Comparison. Ini saya pakai jalan pintas aja ya, langsung pakai T-code-nya. Kalau kalian mau pakai step by step-nya, ya seperti biasa. Ke accounting, controlling, product cost controlling, cost object controlling, panjang lah itu. Kalau kalian udah tahu T-code-nya, kalian bisa langsung masukin aja T-code-nya supaya lebih cepat ya. Jadi tadi kita masukkan T-code-nya kkbc_ord. Nah, di bagian ordernya, kalian masukkan nomor order kalian, lalu time frame-nya pilih yang cumulated. Lalu sebelum kita execute, kita ganti dulu layout-nya, kita pilih layout. Kita akan menggunakan layout yang sudah kita buat, yaitu yang GR sekian-sekian. Kita pilih yang GR sekian-sekian, kita klik. Nah, maka sudah ada tulisan layout GR sekian-sekian was selected. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman cost trend. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam laporan, untuk bagian overhead-nya ini sudah ada angkanya. Nah, di sini ada bagian overhead, total plan cost-nya adalah 0 karena kita belum melakukan planning untuk biaya overhead. Nah, untuk actual cost-nya itu sudah ada angka 50. 50 ini dihasilkan dari calculate yang tadi kita lakukan sebelum ini. Jadi kalau tadi kita execute kok nggak ada angkanya, nah angkanya bisa kita lihat di sini. Total overhead kita adalah 50 euro. Nah, di bawahnya di bagian miscellaneous work scheduling, nah ini ada angka 12 euro. 12 ini adalah angka yang tadi kita hasilkan dari bagian pertama, yang template allocation. Jadi template allocation setelah kita execute, angkanya sudah masuk ke bagian actualnya, dan biaya overhead setelah kita execute, angkanya juga sudah masuk ke bagian actual cost-nya. Jadi dua hal yang barusan kita lakukan sebelum ini sudah masuk ke dalam laporannya, baik itu template allocation dan juga overhead rate-nya. Oke, kalau udah, ini kita bisa /n aja. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya, masih di task 1. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung WIP dari production order kita. Kita mau lihat nih, di akhir periode WIP kita tuh ada berapa. Cara menghitung WIP-nya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu product cost controlling, lalu cost object controlling, lalu product cost by order, lalu period and closing, lalu single function, lalu work in process, lalu individual processing, lalu kita pilih yang calculate atau kodenya adalah KKAX. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman calculate work in process individual processing. Di bagian ordernya, silahkan masukkan nomor order kalian masing-masing. Lalu di bagian WIP to periodnya, kalian bisa masukkan angka 5. Untuk fiscal year-nya, kalian bisa masukkan 2021. Lalu kita pilih yang RA version, kita pilih versionnya adalah 0. 0 itu adalah version for settlement. Lalu di bagian processing option, test run-nya di-uncentang. Karena kita akan melakukan execute, bukan cuma uji coba aja, maka di-uncentang ya. Kalau udah, kita bisa execute.
Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Calculate Work in Process Object List. Di sini sudah ada keterangan mengenai jumlah WIP kita. WIP-nya adalah 25701,74. Kalau angka kalian berbeda dengan angka saya, ya udah nggak apa-apa, dilanjutin aja. Mungkin kalian pernah melakukan kesalahan di task-task sebelumnya, sehingga angka WIP-nya berbeda dengan angka WIP saya. Nah, sekarang kita mau coba melihat laporan WIP-nya. Jadi di sini kan ada angka WIP-nya 25.000 sekian. Nah, kita mau lihat nih, 25.000 sekian itu rinciannya seperti apa. Maka kita bisa slash n dulu, lalu kita bisa buka reportnya. Kita bisa ketikkan di comment field-nya kkbc_ord untuk membuka report. Kalau udah, kita enter. Oke, kita langsung masuk ke dalam halaman Analyze Order Target Actual Comparison. Ordernya adalah nomor order kalian, lalu pilih yang cumulated. Nah, sebelum kita execute, kita ganti dulu layout-nya. Kita pilih layout di sini, kita ganti layout-nya menjadi 1 SAP03 atau Work in Process. Jadi kita pilih yang 1 SAP03. Oke, maka akan ada tulisan layout 1 SAP03 was selected. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, di sini ada rincian angka WIP kita yang tadi. Tadi kan kita lihat angka WIP-nya adalah 25.000 sekian untuk saya nih. Kalau kalian mungkin beda ya udah nggak apa-apa. Nah, tadi kan hanya ada angka totalnya. Kalau kita mau lihat angka 25.000 itu asalnya dari mana aja sih? Maka kita bisa lihat di bagian ini. Di sini ada keterangan untuk WIP direct cost-nya 23.000 sekian, WIP overhead-nya 28 sekian, dan WIP production cost-nya 1.900 sekian. Maka totalnya adalah 25701,74. Sekali lagi saya ingatkan, kalau angka kalian berbeda dengan angka saya, nggak apa-apa ya. Oke, kalau kita sudah lihat laporan WIP-nya, kita bisa slash n aja. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Sekarang kita akan melakukan settlement untuk production ordernya supaya kita bisa mentransfer angka WIP tadi ke financial accounting dan juga profit center accounting. Cara melakukan settlement adalah kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu product cost controlling, lalu cost object controlling, lalu product cost by order, period and closing, single function, settlement, lalu kita pilih yang individual processing atau kodenya adalah KO88. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman actual settlement order. Di bagian ordernya pastikan ini sudah terisi nomor order kalian masing-masing. Lalu settlement periodnya adalah 5, fiscal year-nya adalah 2021. Untuk processing type-nya adalah automatic dan juga test run-nya jangan dicentang. Kita hapus centangnya. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, maka di sini ada keterangan processing completed with no errors dan juga settlement execute-nya adalah 1. Kalau kalian mau lihat detail untuk settlement ini, kita bisa klik detail list yang ada di kiri atas. Maka di sini sudah ada keterangan bahwa angka 25701,74 ini angka WIP yang tadi itu sudah disettle ke bagian FI atau Financial Accounting. Kalau kalian mau lihat bentuk atau jurnalnya seperti apa sih dari sisi accounting, maka kita bisa klik accounting dokumen, lalu kita double klik yang accounting dokumennya. Nah, jurnalnya adalah WIP di sebelah debit pada inventory in process di sebelah kredit. Jadi, kita sudah bisa mengakui angka sekian ini sebagai WIP kita. Oke, kalau udah, kita back satu kali. Lalu sekarang kita coba pilih dokumennya yang Profit Center dokumen. Kita double klik. Nah, di sini di bagian Profit Center dokumen juga sudah masuk inventory in process-nya sebesar 25701,74. Ini sebesar angka WIP kita yang tadi. Oke, kalau udah, kita bisa slash n. Oke, task 1 selesai. Kita akan lanjutkan ke task 2. Mengenai completion of production. Jadi di task 2 ini kita akan melakukan penyelesaian untuk production order kita. Kalau kalian ingat di exercise sebelumnya, kita pernah membuat transaksi di mana production order kita adalah 100 unit. Kita mau memproduksi 100 unit. Di mana dari 100 unit ini yang udah selesai itu baru 40 unit. 60 unitnya masih dalam proses. Nah, sekarang ceritanya 60 unitnya ini udah selesai. Maka dari itu, sekarang kita akan membuat transaksi untuk penyelesaian 60 unit tersebut.
Maka dari itu, sekarang kita bisa mulai dengan membuat confirmation. Caranya adalah kita buka menu logistik, lalu production, lalu shop floor control, lalu confirmation, lalu enter, lalu for operation, lalu kita pilih yang time ticket atau kodenya adalah CO11N. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman enter time ticket for production order. Nah, di bagian ordernya, kalian bisa masukkan nomor order kalian masing-masing. Saya akan masukkan nomor order saya. Lalu di bagian operationnya, kalian bisa masukkan 70. Kalau udah, ini bisa kita enter dulu satu kali. Maka nanti akan otomatis terisi untuk material, sequence, plan, work center, dan juga untuk quantity to be confirmed-nya. Di sini sudah otomatis terisi untuk quantity to be confirmed-nya adalah 60 unit. Kenapa 60 unit? Karena dari 100 unit yang mau kita produksi, 40 unitnya udah kita confirm di exercise sebelumnya. Nah, sisanya adalah 60 unit nih yang harus kita confirm sekarang. Kalau misalkan pas kalian enter, angkanya berbeda bukan 60, ya udah nggak apa-apa. Ikutin aja angka yang ada di layar kalian ya, karena kalau misalkan beda, mungkin aja pas kemarin itu kalian melakukan konfirmasi, kalian salah masukin angka, atau misalkan ke double, sehingga angkanya berbeda. Kalau misalkan saat kalian enter ada warning atau ada notifikasi, kalian lihat aja. Kalau warningnya warna kuning, kalian enter aja sampai warningnya hilang, atau kalau ada notifikasi, kalian centang hijau aja nggak apa-apa, oke? Oke, di sini yang benar adalah yieldnya 60 dan confirm type-nya adalah final confirmation ya. Kalau udah, kita bisa save, kita klik save. Oke, maka akan ada keterangan confirmation save. Kalau udah, kita bisa /n. Nah, sekarang kita coba lihat ke reportnya, apakah angka aktualnya sudah bertambah atau belum. Karena barusan kita melakukan konfirmasi, seharusnya nanti actual cost-nya sudah bertambah dibandingkan yang sebelumnya. Oke, kita langsung ketik aja di bagian comment field, tiketnya adalah kkbc_ord. Kita enter. Untuk ordernya kita masukkan yang 6000 sekian, lalu time frame-nya cumulative. Untuk layout-nya kita bisa ganti menjadi layout kita masing-masing yang GR sekian-sekian. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman cost trend. Di sini bisa kalian lihat untuk total actual cost-nya itu sudah bertambah dibandingkan yang sebelumnya. Di sini angka plan cost dengan actual cost-nya nggak beda jauh ya, variansnya hanya sedikit nih. Kalau yang sebelumnya kita belum melakukan confirmation untuk 60 unit ini, perbedaannya cukup jauh, karena untuk plan cost itu adalah 100 unit, untuk actual cost-nya cuma 40 unit. Sekarang setelah kita melakukan konfirmasi, untuk 100 unit tersebut semuanya udah komplit, maka kita bisa compare antara plan cost dan juga actual cost-nya. Ini adalah varians yang terjadi dari produksi kalian. Oke, kalau udah, nih kita /n aja. Kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Nah, selanjutnya kita mau menghitung kembali WIP yang kita miliki. Karena barusan kita kan sudah melakukan konfirmasi untuk 60 unit yang sudah selesai. Berarti seharusnya WIP-nya udah 0. Kenapa? Karena udah komplit. Berarti udah nggak ada utang lagi nih. Semua yang mau kita produksi sudah selesai diproduksi. Maka sekarang kita coba running lagi untuk report WIP-nya. Caranya adalah kita buka menu accounting, lalu controlling, lalu product cost controlling, cost object controlling, product cost by order, period and closing, single function, work in process, individual processing, lalu kita pilih yang calculate atau kodenya adalah KKAX. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman calculate work in process individual processing. Di bagian ordernya kita bisa masukkan nomor order kita yang tadi. WIP to periodnya kita masukkan 6, fiscal year-nya 2021, lalu RA version-nya 0, test run-nya diancentang. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman calculate WIP object list. Nah, di sini bisa kita lihat untuk WIP-nya itu sudah 0. Kenapa udah 0? Karena barusan kita sudah melakukan confirmation. Oke, kalau udah kita /n.
Selanjutnya, kita mau menghitung berapa varians yang terjadi untuk production order kita. Cara menghitung variansnya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu product cost controlling, lalu cost object controlling, lalu product cost by order, lalu period and closing, lalu single function, lalu variance, lalu kita pilih yang individual processing atau kodenya adalah KKS2. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman variance calculation initial screen. Di bagian ordernya, kalian masukkan order kalian. Periodnya adalah 6, fiscal year-nya 2021. Lalu kalian pilih yang selected target cost version. Untuk processing option, test run-nya di-uncentang, detail list-nya tetap tercentang. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita masuk ke dalam halaman variance calculation list. Di sini ada keterangan mengenai target cost, allocated actual cost, WIP, scrap, dan juga ada variance-nya. Nah, variance-nya di sini adalah 642,29. Kalau kalian mau lihat angka variance kalian itu asal-usulnya atau detailnya dari mana aja, maka kalian bisa blok dulu untuk order kalian sampai warna kuning semua. Lalu kalian pilih cost element. Kita klik. Nah, di sini ada keterangan mengenai variance-nya. Jadi variance-nya tuh asal-usulnya dari mana, di sini ada semua nih. Ada 500 dari cost element 410.000, lalu ada 2,72, ada 5,56, seperti itu. Di sini juga ada keterangan mengenai favorable dan juga unfavorable-nya. Kalau yang unfavorable berarti yang nggak ada minusnya, kalau yang favorable berarti yang ada minusnya. Kayak ini nih, total target cost-nya 0, tapi actual cost-nya 500. Berarti aktualnya lebih besar daripada targetnya kan? Berarti nggak bagus nih. Maka dari itu variansnya 500 unfavorable. Seperti itu. Nah, hasil akhirnya adalah variansnya 574,92 unfavorable. Sekali lagi diingatkan, kalau angka kalian berbeda dengan angka saya, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa lihat angka kalian masing-masing, oke? Oke, kalau udah kita slash n. Selanjutnya, kita akan melakukan settlement untuk WIP cancellation amount dan juga varian ke dalam financial accounting, profit center accounting, dan juga COPA. Kenapa sih ada WIP cancellation? Karena tadi kan kita sudah memasukkan nilai WIP ke dalam financial accounting, tapi ternyata produknya tuh udah selesai. Tadi kan kita sudah melakukan confirmation untuk penyelesaian 60 unitnya. Maka dari itu WIP-nya akhirnya 0. Sementara sebelumnya udah sempat kita posting angka WIP. Maka dari itu angka WIP yang kita posting sebelumnya itu harus kita cancel supaya nanti angkanya ke-update. Nah, bagaimana cara melakukan settlement untuk WIP cancellation dan juga variance yang tadi sudah kita hitung ke dalam FI? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu product cost controlling, lalu cost object controlling, lalu product cost by order, lalu period and closing, lalu single function, lalu settlement, lalu kita pilih yang individual processing atau kodenya adalah KO88. Kita bisa double klik. Oke, kita masukkan lagi untuk nomor ordernya. Settlement periodnya kita masukkan 6, fiscal year-nya 2021. Untuk processing type-nya adalah automatic, test run-nya silahkan di-uncentang. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, di sini processing completed with no error, settlement execute-nya adalah 1. Kalau kita mau lihat detailnya, kita klik detail list yang ada di kiri atas. Nah, di sini sudah ada keterangan mengenai settle value-nya. Kalau kita mau lihat jurnalnya, kita bisa klik accounting dokumen. Lalu kita double klik bagian accounting dokumennya. Oke, maka jurnalnya adalah di sebelah debitnya ada inventory in process. Dan juga ada expense from price, di sebelah kreditnya ada WIP dan juga factory output. Nah, di sini kalau kalian ingat, tadi waktu kita settle angka WIP ke bagian FI, jurnalnya adalah WIP pada inventory in process. Nah, sekarang karena kita mau melakukan cancellation, maka kita balik jurnalnya. Jadi, inventory in process pada WIP, supaya nanti angkanya jadi 0. Nah, untuk expense dan juga factory output, ini adalah jurnal untuk mencatat variance-nya. Oke, kalau udah, ini kita slash n aja. Oke, task 2 selesai. Kita akan lanjutkan ke task 3, deliver item to customer.
Jadi di task 3 ini kita akan melakukan pengiriman atau delivery kepada customer terkait dengan orderan customer sebanyak 100 unit. Jadi kalau kalian ingat di exercise sebelumnya kita pernah membuat exercise di mana di situ kita membuat sales order untuk customer yang mau membeli 100 unit barang. Tapi karena kita baru punya 40 unit, maka yang kita kirimkan ke customer baru 40 unit. Nah, sekarang karena tadi 60 unitnya sudah selesai, maka kita bisa kirimkan 60 unit yang selesai tadi ke customer. Maka dari itu sekarang kita bisa membuat untuk outbound delivery dan juga picking ordernya. Caranya kita bisa buka menu logistik, lalu sales and distribution, lalu sales, lalu order, lalu subsequent function, lalu kita pilih yang outbound delivery atau kodenya adalah VL01N. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Create Outbound Delivery with Order Reference. Di bagian shipping point-nya, kalian bisa masukkan angka 1000. Lalu selection date-nya kalian masukkan 2 minggu dari hari ini. Selection date ini maksudnya adalah kapan sih kita mau mengirimkan barang tersebut ke customer. Kita bisa masukkan aja 2 minggu dari hari ini atau tanggal 21 Juni 2021. Semuanya baik kelas hari Senin, kelas hari Selasa boleh masukkan tanggal 21 Juni aja ya biar sama. Lalu ordernya, kalian bisa masukkan nomor sales order kalian yang kalian buat di exercise 13 task 1 yang lalu. Saya akan buka catatan saya. Di sini angka sales order saya di exercise 13 task 1 adalah, nah ini, yang 16 sekian-sekian. Nah ini angka saya nih, exercise 13 task 1 standard order. Saya akan masukkan di bagian order. Jangan salah masukin ya, masukinnya yang dari exercise 13, bukan exercise 14. Apa yang harus kalian lakukan kalau kalian lupa sama nomor order kalian? Caranya adalah, kalian bisa klik nih kotak di sebelahnya. Lalu kalian masukkan created by-nya adalah nomor user ID kalian. Misalkan saya 31 AC 40 F strip 00. Lalu kita centang hijau. Nah, di sini ada 2 nomor dokumen, di mana yang satu adalah dokumen untuk sales order berupa barang 100 unit ini, dan yang satunya lagi berupa sales order untuk jasa, yang installation of pump. Nah, kalian pilih yang untuk pengiriman 100 unit, atau kalau ada 2 angka ini, kalian pilih yang angka paling kecil. Ini kan saya 16320 sama 16324, maka saya punya pasti yang 16320, karena yang 324 itu pasti untuk exercise 14, yang installation of pump. Kalian jadi pilihnya angka yang paling kecil ya. Silahkan kalian cari angka kalian masing-masing, jangan masukin angka saya, oke? Kalau udah, kalian masukkan angkanya, nomor ordernya, kita bisa enter. Oke, kita masuk ke dalam halaman Delivery Create Overview. Di bagian storage location-nya, kalian bisa ganti menjadi 0002. Ini kalian scroll aja ke samping, sampai ketemu S-Log atau storage location, kalian ganti menjadi 0002. Kalau udah, kita bisa enter 1 kali. Nah, maka nanti akan ada notifikasi delivery quantity must be entered for the item. Kita bisa masukkan delivery-nya adalah 60 unit, karena yang akan kita kirim adalah 60 unit. Kalau udah, kita bisa enter lagi. Nah, warningnya sudah hilang ya. Tapi kalau kalian perhatikan di bagian pick quantity-nya ini adalah 0. Maka dari itu kita harus membuat untuk picking ordernya terlebih dahulu. Kita bisa klik subsequent function yang ada di bagian atas, lalu kalian pilih create transfer order. Nah, di sini ada keterangan delivery was changed. Do you want to save your data? Ini kita yes aja. Nanti akan muncul nomor dokumen untuk delivery number kita. Nah, delivery number-nya silahkan kalian simpan dulu. Kalau udah kalian simpan delivery number-nya, kita bisa lanjutkan dengan membuat transfer order. Nah, di sini warehouse number-nya adalah 010. Lalu delivery-nya ini pastikan sudah terisi nomor delivery yang barusan kalian catat. Untuk foreground or background-nya kalian pilih yang background. Adopt pick quantity-nya pilih yang 2. Activate item-nya pastikan sudah tercentang. Kalau udah, kita bisa enter 1 kali. Oke, maka nanti akan muncul keterangan transfer order sekian-sekian created. Nah, silahkan dicatat nomor transfer order kalian masing-masing. Oke, kalau sudah kalian catat, kalian /n. Oke, exercise 16 selesai. Kita akan lanjut ke exercise 17.
Profitability and Sales Accounting. Di exercise 17 ini ada dua task yang akan kita kerjakan di mana sebenarnya kita hanya mau melihat laporan dari bagian profitability-nya aja. Namun untuk task 2 nanti mungkin agak sedikit berbeda dari modul. Kenapa? Karena database-nya belum dibuat sama SAP. Sehingga nanti kita nggak bisa melihat laporan apa-apa di task 2 nanti. Tapi tetap nanti saya akan ajarkan bagaimana cara untuk running reportnya ya. Oke, kita mulai aja dari task yang pertama. Display the actual postings line item. Jadi di task pertama ini kita mau lihat nih kira-kira ada transaksi apa sih yang dilakukan oleh perusahaan yang bisa menghasilkan profit bagi perusahaan. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu profitability analysis, lalu actual posting, lalu kita pilih yang display line item atau kodenya adalah KE24. Kita bisa double klik. Di bagian operating concern-nya, kita bisa masukkan IDEA. Di sini ada pilihannya untuk IDEA. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Nah, kita masuk ke dalam halaman Display Actual Line Items Initial Screen. Di bagian record type-nya, kalian bisa masukkan C to F. C itu adalah order atau project settlement. F itu adalah billing data. Jadi kita mau melihat actual line items yang ada di profitability analysis mulai dari project atau order settlement sampai dengan billing data. Lalu untuk date created-nya, kita bisa masukkan tanggal pertama kali kita membuat transaksi sampai tanggal terakhir. Nah ini, kalian bisa masukkan tanggal pertama kali kita belajar SAP, atau kita masukkan aja tanggal 1 Maret 2021. Semuanya sama ya, 1 Maret 2021. Tentunya kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Untuk saya, karena saya mengerjakan exercise-nya di tanggal 5 Juni, maka saya akan masukkan 5 Juni. Kalian silakan masukkan tanggal kalian mengerjakan exercise ini ya. Lalu enter by-nya, kalian bisa masukkan user ID kalian masing-masing. Saya adalah 31AC40F00. Kalian silakan masukkan user ID kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, nanti kalau muncul pop-up mengenai line item selection kriteria, kita centang hijau aja ya. Oke, maka di sini akan muncul dua line item. Nah, ini kalau kita mau lihat keterangannya, ini tuh apaan sih? Kita bisa double klik aja. Maka di sini ada keterangannya nih. Kita jual ke customer siapa, produk apa yang kita jual, lalu company code-nya berapa, plan-nya berapa, di sini ada keterangannya. Jadi yang pertama ini terkait dengan penjualan pumps ke customer 1000. Kalau kita mau lihat nilai dari penjualannya, kita bisa ke tab sebelahnya yang value fields. Nah, di sini ada keterangan mengenai cost dan juga pendapatan yang kita terima. Dengan revenue-nya adalah 104.000, COGS-nya adalah 20.079,60, lalu ada biaya-biaya lainnya, seperti itu. Nah, ini kalau kalian mau lihat-lihat halaman berikutnya, kalian bisa scroll-scroll aja nih. Jadi semua biaya-biaya pendapatan terkait dengan penjualan ini ada semua. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat selama periode tertentu itu kita ada melakukan penjualan apa aja, lalu cost-nya berapa, revenue-nya berapa, itu bisa kita lihat dari display line item di bagian profitability analysis ini. Oke, kalau udah ini kita slash n aja. Oke, task 1 selesai. Kita lanjut ke task 2, examine the result for your company. Nah, di task 2 ini kita mau melihat atau mau running untuk laporan profitability analysis-nya. Caranya kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu profitability analysis, lalu information system, lalu kita pilih yang execute report atau kodenya adalah KE30. Kita bisa double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman Run Profitability Report Initial Screen. Di bagian reportnya, kalian bisa pilih yang AC040. Kita double klik aja. Nah, from fiscal year-nya kita masukkan 2021. Untuk from period-nya, kita bisa masukkan angka 3. Jadi kita mau melihat laporan dari bulan Maret, di mana kita mulai membuat atau mulai mengerjakan exercise itu di bulan Maret, tanggal 1 Maret. Lalu to periodnya kita bisa masukkan angka 6. Kita mau melihat sampai bulan ini atau bulan Juni. Versionnya adalah 0. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, di sini yang tadi saya katakan, hasilnya adalah no records were selected. Kenapa nggak ada records-nya? Karena database-nya belum dibuat sama si SAP. Sehingga kita tidak dapat melakukan drill down reporting, seperti yang diminta pada modul. Jadi untuk task 2 ya udah kita sampai sini aja dulu. Yang penting kita tahu ya, kalau kita mau lihat atau execute reportnya, kita pakai menu yang tadi. Kalau udah, kita bisa slash n.
Oke, exercise 17 selesai. Dengan demikian, semua exercise kita hari ini sudah selesai semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.